Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 tahun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya mulai renungan hari ini, saya punya tebak-tebakan. Apa persamaan HUT RI ke-78 tahun dengan bacaan Injil hari ini? Ada dua persamaannya. Ada yang tahu? Yang pertama adalah sama-sama berjuang. Kalau bangsa Indonesia berjuang untuk mengusir penjajah, sedangkan bacaan Injil hari ini seorang ibu yang berjuang untuk kesembuhan anaknya. Yang kedua adalah sama-sama merdeka. Kalau bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, sedangkan bacaan Injil hari ini merdeka dari kerasukan setan. Dan keduanya, baik kemerdekaan bangsa Indonesia dan kemerdekaan seorang ibu, semua mempunyai satu kesamaan besar, yaitu merdeka karena iman. Imanlah yang membuat bangsa Indonesia dan ibu itu menang dan merdeka. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini dengan jelas menyatakan perjuangan seorang ibu untuk menyembuhkan anaknya yang sangat menderita karena kerasukan setan. Dalam Injil memang sih tidak dijelaskan berapa lama anak itu menderita dan apa saja perjuangan yang sudah dilakukan ibu itu dalam menyembuhkan anaknya. Tapi kalau kita membaca judul dari Injil hari ini, tertulis perempuan Kanaan yang percaya. FYI, for your information atau sekedar informasi, bahwa perempuan Kanaan ini adalah orang yang bukan dari suku Israel dan tidak beragama Yahudi. Sedangkan Yesus adalah orang Israel yang beragama Yahudi. Sedangkan kita tahu orang Kanaan dan orang Israel adalah suku yang bermusuhan. Bagi perempuan Kanaan, Yesus adalah orang asing. Tetapi ibu itu dengan penuh kerendah hatian mau menyembah Yesus dan menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Bahkan setelah Yesus mengacuhkan ibu itu dan berkata kepada para muridnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus seolah ingin mengucapkan bahwa dia tidak mau menyembuhkan anak itu karena bukan dari suku Israel. Tapi walaupun ditolak, ibu itu tetap berteriak, berusaha dan bersikeras memohon pertolongan Yesus. Dan kalau diperhatikan lagi, sebuah percakapan menarik terjadi yang akhirnya mengubah sikap dan hati Yesus sehingga mau menyembuhkan anak ibu itu. Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan dilemparnya ke anjing." Yang dapat diumpamakan, anak-anak itu adalah orang Israel, sedangkan anjing itu orang-orang di luar suku Israel, seperti orang Kanaan itu. Dengan kata lain, berkat dan kesembuhan itu hanya diperuntukkan untuk orang Israel dan tidak layak diberikan kepada orang yang di luar suku Israel. Tetapi apa jawaban perempuan Kanaan itu? Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ibu itu
tidak membela diri dan menolak bahwa memang dia itu anjing. Tapi anjing juga berhak mendapatkan makanan dari remah-remah makanan yang jatuh dari meja tuannya. Bahwa orang-orang di luar suku Israel juga berhak mendapatkan sedikit belas kasihan, pengampunan dan kesembuhan dari Yesus. Dan jawab Yesus, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernah nggak Bapak Ibu lihat orang yang kesurupan setan? Ada beberapa orang yang percaya bahwa orang kesurupan itu benar-benar kesurupan karena setan, tapi ada juga yang percaya bahwa orang yang kesurupan itu hanya pura-pura kesurupan atau kesurupan karena kecapean. Saya pun beberapa kali pernah lihat orang kesurupan setan. Bahkan kadang saya diminta untuk mengusir setan. Mungkin karena mereka mengira saya pendoa dan mereka percaya saya punya kemampuan untuk mengusir setan. Padahal sebenarnya saya berdoa tuh juga tidak kuat-kuat amat. Pernah saya punya pengalaman, saya mencoba untuk mengusir setan. Saya doakan, tapi apa yang terjadi? Orang itu malah teriak lebih keras lagi, bahkan coba menyerang saya. Padahal orang itu sudah dipegangin oleh 2 orang. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami masukkan ke dalam ruangan dan kami pastikan dahulu tidak ada benda tajam, kaca dan sebagainya. Terus kami kunci kamar itu. Memang awalnya ada teriakan yang makin keras dari kamar itu. Teman saya yang di luar, yang kebetulan cowoknya, memaksa masuk karena takut ceweknya yang kesurupan itu malah membentur-benturkan kepalanya sampai mati. Karena teriakannya semakin lama semakin keras. Tapi saya bersama teman saya yang lain menahan cowok itu untuk tidak masuk ke dalam. Setelah beberapa menit, ternyata suara di dalam perlahan melemah sampai akhirnya hilang. Setelah suara itu benar-benar hilang, kami akhirnya masuk dan melihat cewek yang kesurupan itu tertidur pulas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini ada nggak yang nggak percaya sama sekali sama hantu atau setan? Bagi saya pribadi, saya percaya hantu itu ada, tapi saya tidak pernah takut sama hantu atau setan. Saya lebih takut begal, binatang buas atau ular. Karena bagi saya hantu itu tidak akan mematikan. Paling cuma ngagetin aja. Kalau kaget, paling jantungan terus mati. Kalau mati karena setan, ya udah mau diapain lagi, ikhlas aja. Tapi bacaan Injil hari ini ada satu hal yang bisa kita pelajari. Bahwa hanya karena imanlah setan itu bisa keluar dari tubuh seseorang. Seperti cerita ibu dari Kanaan tadi. Tidak perlulah kita pergi mencari orang pintar, dukun dan sebagainya. Pertanyaannya yang sekaligus menjadi permenungan kita hari ini adalah, apakah iman kita cukup kuat untuk mengusir setan? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus selain mempertanyakan kepada kita tentang iman kita, Yesus secara tidak langsung ingin mengajak kita untuk memperkuat iman kita, agar kita menjadi pribadi yang bebas dan merdeka. Bukan hanya dari belenggu setan, tapi juga bebas dari apapun juga yang merasuki kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 tahun yang telah kita rayakan beberapa hari yang lalu, marilah kita terus berjuang menambah iman kita. Dan marilah kita memerdekakan diri kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita merenung.